ada kawan Kristen nanya gini. Kalau yang dipermasalahkan adil dan maklum, kalau pertama-tama mungkin lah. Tapi kalau sudah lama berjalan, istrinya 2, itu boleh nggak gitu? Tetap dosa. Dosa kata Kristen yang lain. Begini bro, jadi makanya kalau kita belajar Alkitab itu kan Yesus itu kan disebut sebagai Adam yang terakhir. Adam yang pertama 1 sebelum jatuh Korintus dalam dosa. 15 Bentar dulu. ayat Bukan 47. 1 Korintus 15 itu di Roma itu. 1 Korintus 15 ayat 47 taruhan yuk. Di Roma lagi, di Roma lebih lengkap di surat Roma. Jadi Adam itu kan diciptakan satu laki-laki, satu wanita. Itulah rencana Allah yang sempurna. Jadi kehadiran Yesus itu kan mengembalikan hakikat manusia, bahkan alam semesta kepada tujuan Allah yang semula. Apa tujuan semula? Manusia berkuasa atas alam semesta dan manusia itu menjadi pusat dari setiap Kejadian rencana Allah. Sekarang aku tanya, bro. Iya. Aku tanya. Itu yang Adam berkuasa lah kan, beranak cucu yang berkuasa lah, gitu kan. Atas ikan-ikan bla 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 itu. Itu yang mau dikuasai apa, bro? Kan baru Adam manusia pertama gitu. Loh, berkuasa lah atas gimana binatang-binatang? Berkuasa itu kan kalau kita lihat di dalam pengertian itu artinya bagaimana manusia gini. Kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa itu kan dalam bahasa Ibrani kan selem and demut itu ya. Selem and demut itu artinya menjadi wakil Allah di bumi, berkuasa atas alam semesta, memelihara alam semesta untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Dan juga ada satu mandat budaya yang disebut dengan beranak cucu dan bertambah banyak. Itulah tujuan Allah. Jadi artinya Adam dan Hawa itu menjadi raja lah untuk alam semesta itu. Makanya Yesus datang kan menjadi raja segala raja, memulihkan program kerajaan yang direncanakan Allah semula. Nah itu. Tapi kalau bro bilang alam semesta, kayaknya nggak inilah. Kan di situ kan alam ikan-ikan, terus binatang gitu. Ya semesta. Kayaknya bumi doang lah bro. Ya alam bumi lah pokoknya. Semesta bumi. Semua ini buktinya kan sekarang kan kita lihat manusia udah bisa ke bulan. Ya kalau pikir-pikir ya, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa mungkin lebih dari sini bisa dilakukan manusia. Sudah berdosa saja manusia masih bisa memiliki pengetahuan ilmu yang luar biasa, apalagi kalau tidak berdosa. Aku tanya lagi. Bro. Iya bro. Adam tuh minta maaf nggak habis dosa? Kalau yang Adam minta maaf di Alkitab saat berdosa. Ini Musa ini siapa ya? Tristan ya? Iya. Jadi kalau yang aku baca di Alkitab itu ya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan mereka ketakutan, sembunyi. Malah mereka mengambil dedaunan menjadi pakaian mereka menutupi keberdosaan. Jadi artinya mereka bukan minta maaf tapi ketakutan. Jadi dosa itu memang membuat manusia ketakutan ya, bukan takut. Tapi ketakutan terhadap kemuliaan Allah dan tidak berani. Aku sih melihat seperti itu, bro. Iya, kalau kita cloningnya Adam, kan anggaplah kita cloningnya Adam, beranak cucu. Artinya sifat-sifat habit Adam alaihissalam tuh kayaknya sama lah sama kita. Kalau kita salah pun, kalau bro kan salah, oh Yesus gitu kan. Kalau gua salah, astagfirullah gitu. Sifat inabah namanya. Ini masa Adam nggak punya, bro? Agak aneh ya, artinya ya kalau di data itu kan ada kan komunikasi, mereka ketakutan bahwa mereka sudah menyadari diri mereka bahwa mereka berdosa. Tetapi inisiatif mereka untuk mengaku dosa itu kan tidak diawali dari mereka, tetapi Tuhan sendiri yang datang. Jadi di situ Tuhan sendiri yang datang menjumpai mereka untuk membangun sebuah komunikasi itu. Dan kalau kita kaitkan dengan kehadiran Yesus, ya sangat sinkron. Bahwa bukan manusia yang mencari Allah, bukan manusia yang mencari keselamatan. Tetapi Allah sang penyelamat itulah yang menjumpai dan mencari manusia. Oke. Itu bedanya ya. Tapi di Ibrani 11 ayat 6,
orang yang sungguh-sungguh mencari Dia gitu, Tuhan. Oke lah, kita ignore itulah. Di Kejadian 3 ayat 22, janganlah ia mengulurkan tangannya lagi sehingga menjadi salah satu dari kita, buah pengetahuan itu kan, sehingga ia tahu yang baik dan jahat. Ini pernah ditanyakan di PI kalau nggak salah. PI. Apakah sebelum Adam ini makan buah, dia bodoh gitu, sehingga tidak tahu baik dan jahat? Kalau dia bodoh, artinya dia diberikan larangan, sia-sia dong gitu. Kan janganlah dia mengeluarkan tangannya sehingga ia mengambil buah pengetahuan itu. Bukan buah pengetahuan, dia di sini katakan gini. Kita. Bukan, kalimatnya kurang salah bro itu. Kalimatnya kan ayat 22 itu. Makanya gini. Kan cuman ini doang. Makanya saya luruskan. Apa banget itu ayatnya. Nah ini nih. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau seandainya artinya gini, kalau seandainya mereka mengambil sebelum makan buah pertama dia bodoh apa pintar? Loh, mereka kan belum ada pengetahuan tentang dosa. Oh, baik dan jahat itu artinya ke dosa. Iya, belum ada. Karena mereka kan nggak pernah mengalami, mereka tidak pernah melihat di situ. Tapi mereka tidak boleh mengambil pohon kehidupan itu. Kenapa? Nanti mereka hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Kita bisa bayangkan ya, kalau manusia hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa, orang manusia aja hidup seperti Tristan ini udah banyak kali dosanya, apalagi selama-lamanya. Makin berdosa kalau orang lain kebuat kan. Ya di situ. Jadi ini justru kebaikan Tuhan itu. Iya. Sekarang ini bro. Berarti baik dan jahat itu konteksnya lebih kepada apa? Baik dan jahat. Kalau gue lihat sih kayak anak bayi gitu lah, umur 5 tahun 6 tahun kan nggak tahu baik nggak tahu jahat. Gitu. Bukan juga beda lah. Gak ada pengetahuan gitu. Itu konteksnya itu apa? Baik, bodoh dan baik. Ini kok jadi aku pula yang ngobrol ini. Dad, maju Dad. Kan manusia kan diciptakan dalam keadaan sempurna. Itu dia kan narasinya itu dalam keadaan sempurna. Sehingga mengetahui baik dan jahat seolah aja nih. Gua nggak nyimpulin ya. Gitu. Enggak gitu kalimatnya, bro. Udah ku sampaikan tadi. Di situ. Oh gitu. Jadi terus yang kedua lagi hidup kekal selama-lamanya itu maksudnya gimana? Iya, kalau manusia itu mengambil manusia hidup kekal gitu. Ya nggak mau lah Tuhan. Nanti mereka hidup kekal selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Oh gitu. Iya, ada narasi kan mereka sudah berdosa gitu ya konteksnya ya. Iya kan mereka kan sudah berdosa toh di sini. Itu. Nah, ada pertanyaan ketiga lagi dari kawan-kawan muslim biasanya. Di ayat mana Adam meminta agar dosanya ditebus gitu. Wah, ini agak sulit juga nih bro. Kalau di dalam Alkitab gini ya bro. Jadi kalau pengampunan dosanya Adam itu bukan upaya Adam, tapi upaya daripada Allah sendiri. Karena kan manusia yang berdosa, gitu. Sebentar, saya selesaikan dulu. Karena manusia yang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya karena dia berdosa terhadap Allah. Jadi manusia tidak mungkin karena dia berdosa terhadap Allah. Jadi yang bisa mengampuni dosa, menyelesaikan dosa itu terhadap siapa dia berdosa. Karena manusia derajatnya lebih rendah daripada Allah, maka patokannya ya pada Allah. Sama seperti contoh ya, kita dengan Pak Jokowi, kalau kita bersalah, bukan kita yang menyelesaikan dosa kita, harus Pak Jokowi. Oke. Itu kuncinya di dia. Jadi seperti itu juga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kuncinya pada Allah, makanya Allah yang datang menjumpai Adam dan Hawa. Maka dipahami di situ Allah sendiri yang datang menjumpai, memberikan mereka pakaian dari kulit binatang, yang oleh gereja dipahami ini berbicara tentang kurban. Oh, korbanat. Iya. Jadi kurban pertama itu dikerjakan oleh Allah
untuk manusia mendapatkan pengampunan. Makanya nanti Yesus kurban yang terakhir yang sempurna. Kalau di kitab Kejadian 1 ayat 21 itu kan gambaran, simbol, nubuatan. Tetapi Yesus kesempurnaannya. Ya memang ini banyak orang nggak paham ini, apalagi kalau saudara Muslim sukar memahami ini. Kenapa? Karena di saudara Muslim kan 1 Korintus 5 ayat 7 itu. Di saudara kita Muslim kan tidak ada hukum kurban. Kurban yang dipahami Muslim pun sangat berbeda esensinya, maknanya dengan apa yang dipahami Kristen, bahkan apa yang dipahami oleh Yahudi. Bro, kami itu nggak ada hak Pesak, nggak ada hak Yom Kippur itu nggak ada. Terus ya itu dia. Itu nggak ada. Yang kami ikuti itu yakni syariat Nabi Ibrahim saat Kejadian 22 itu. Tapi kalau bro mengatakan syariat Ibrahim, konteksnya di situ sebenarnya kan kurban itu kan bukan berbicara kurban bagi-bagi daging. Tapi itu kurban di situ kan narasi di Quran itu inna mubazirina karena ikhwana syaitan apa sayatin, lupa saya. Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan setan gitu. Jadi kalau menurut gua gitu ya, ini dari kacamata Islam ya, perbuatan Abraham di PL itu kayaknya mubazir gitu. Coba lu beli memang ya wajar bro memahami itu perbuatan mubazir. Tapi kalau orang Kristen memahami itu kan gini, saya jelaskan sedikit ya. Kan itu kan Allah sedang mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham akan dipakai oleh Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ketika dia mau menyembelih anaknya, di situ dikatakan Ishak kan tidak jadi. Tapi Allah sendiri yang menyediakan seekor binatang domba. Di itu ada sedang tertambat. Jadi sebenarnya kalau di orang Kristen memahami ini adalah simbol dari penebusan akan datangnya Mesias. Makanya kalau kita lihat kan di zaman Adam kan ada kurban, tapi masih samar-samar. Jenis binatangnya nggak jelas disebutkan. Ada kurban Habil Kabil itu ada. Kalau itu kan Kain. Kalau Habil sudah jelas dikatakan mempersembahkan seekor binatang. Di zaman Nuh ada juga binatang yang dikorbankan. Di zaman Abraham tegas semakin jelas. Jadi kalau di kitab Kejadian 3 ayat 3:21 itu kan dikasih tahu pokoknya ada ke situ. Iya, jadi masalahnya kan gini, memahami makna kurban di dalam Alkitab itu memang Yesus sampai dengan zaman Adam itu harus diketemukan. Contoh ya sedikit saya sampaikan. Kejadian 3 ayat 21 di situ disebut kulit binatang. Binatang apa tidak ada. Tapi zaman Habil sudah jelas ada binatangnya. Di zaman Nuh ada juga binatangnya, tetapi di zaman Abraham sudah disebut anak domba. Di zaman Musa semakin jelas lagi ada berbagai bentuk kurban itu. Ada kurban keselamatan, kurban pengampunan dosa, ada 7 atau 5 itu, 5 atau 7. 5 di Imamat itu pasal 5 sampai pasal 7 itu. Kemudian Yohanes Pembaptis, sebentar. Kemudian Yohanes Pembaptis kan ketika berjumpa dengan Yesus dia katakan, lihat anak domba Allah. Jadi Yesus inilah dipahami oleh orang Kristen kegenapan dan kesempurnaan dari seluruh kurban-kurban yang ada sejak zaman Adam sampai hadirnya Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis ini kan perintis jalan bagi sebuah perjanjian yang menyempurnakan seluruh janji-janji Allah sebelumnya. Seperti itu, bro. Jadi hukum kurban di dalam kekristenan itu, pemahamannya itu progresifnya itu luar biasa. Tapi kalau kita coba bandingkan, kami itu bro, sesimpel gini bro. Sebentar. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan saudara kita Muslim, sangat beda sekali ya. Tapi nggak masalah. Itu namanya perbedaan yang tidak perlu disama-samakan. Oke, silakan bro. Memang nggak sama. Iya. Jadi di dalam Islam itu kan narasinya lalu Allah menguji Abraham dengan beberapa kalimat darinya, termasuk itu mengorbankan anaknya. Gitu. Terlepas Ishak atau Ismail, kalau saya pribadi nggak ini.
nggak terlalu memperdebatkan gitu. Walaupun narasi di Sofat itu Ismail gitu. Tapi Karena nggak ada ribut, maknanya, Ishak, nggak Ismail, mau Ishak, Ismail. diperdebatkan. Pak Tristan, Nggak gitu, kalau belum ada selesai makna bos. teologis yang kuat, kenapa nggak mau dibahas gitu loh? Sabar dulu. Makna di sini itu maknanya adalah sabar. Korban itu kan dari kata roba, artinya itu roba, artinya itu dekat. Mendekat, membuat mendekat. dekat. Koroba, jadi korban itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyembelih hewan hadyu, gitu, sembelihan gitu kan. Nah, ini kan mengikuti zaman Nabi Ibrahim yang kala itu berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Kemudian diberikan anak, Allah uji dirinya dengan menyembelih anaknya dalam mimpi, itu kan disampaikan. Kemudian anaknya ditanya oleh bapaknya setelah memberikan wahyu itu kan, apakah ini perintah Allah? Ya karena dia itu anak yang sabar gitu kan, narasikan itu anak yang sabar. Kemudian pas mau disembelih diganti dengan hewan. Dalam narasi ulama katakan hewan yang diturunkan itu kibas dari korban yang diangkat dari zaman Habil gitu. Ini ulama yang katakan. Kemudian disembelihlah ini. Ini adalah contoh iman yang hanif, yang lurus gitu. Tunduk dan taat. Ada perintah Allah di Al-Baqarah 132. Jadi kalau Rabbu aslim, kalau aslam tuh gitu. Tunduk dan patuhlah. Ya, saya berserah, saya tunduk dan patuh gitu, kata Nabi Ibrahim. Ini contoh manusia yang taat. Maka di Al-Imran 67 dikatakan dia hanifan musliman. Itu hikmahnya di sini. Nah, kalau kepada kami ini di hari raya haji itu kan namanya hari raya. Berbagilah, hari raya muslim ini kan rata-rata berbagi. Fitri, zakat. Kalau Idul Adha bagi-bagi daging lah. Bagi yang kaya, husmin awal, ihim sedekatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu untuk sedekah. Kemudian untuk kurban itu lupa saya, ini mungkin Pak Deddy bisa sampaikan nih ayat kurban itu. Pak Deddy, monggo. Pak Deddy-nya mana nih? Apa itu? Ayat kurban. Kenapa ayat kurbannya? Yang jelas dikatakan di dalam Quran, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah milahnya Nabi Ibrahim. Milah itu maksudnya cara hidupnya Nabi Ibrahim gitu. Dia salat, zakat, kemudian kurban, kemudian haji, kemudian makna teologisnya apa, Pak? Membunuh hewan itu apa? Kalau ke teologisnya ini kan keimanan, Pak. Iman yang hanif ini lakot karena Ibrahim uswatun hasanah. Jadi kami ini, Pak, ada yang namanya amalan. Amalan itu mengikuti praktek daripada nabi-nabi gitu. Jadi kisah yang ada di Quran itu tentang nabi-nabi kami ikuti. Iya, Pak. Diikuti nih, begini gitu. Tetapi apa? Agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Hanya tindakan tanpa makna. Ya kalau Bapak larikan ke Mesias, larikan ke ini, ya nggak ada di kami, Pak. Saya nggak ngomong Mesias. Maksudnya gimana? Suara Bro Edo agak kecil, Bro. Iya, Bro. Halo. Bro Edo suaranya agak kecil. Tes. Jelas ya? Itu baru. Ya. Enggak, maksudnya kalau ditarik mundur ke belakang ya, yang dipelajari dari tradisi atau ritual pengorbanan itu hewan itu apa, kalau hanya sekedar diperintah membunuh begitu kan? Nanti yang seperti tanpa makna ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam itu kan hanya disuruh saja, tidak ada makna gitu. Jadi terlalu banyak kehilangan makna, Pak. Yang kami permasalahkan sebenarnya itu mempertanyakan lah ya, bukan mempermasalahkan. Sanatnya mana gitu loh. Kok nggak nyambung, tidak ada kesinambungan gitu. Tapi kalau hanya berbekal alasan
kitab sucinya sudah dipalsukan misalnya. Loh, yang memalsukan itu siapa? Kapan? Kenapa tradisi itu bisa dilakukan oleh bangsa yang besar? Masa memalsukan berjamaah gitu ya. Jadi tradisi itu kan, pengorbanan itu kan sangat jelas dilakukan oleh suatu bangsa yaitu Israel. Musa di situ sebagai pemimpin ya awal mula. Di situ jelas Musa diperintahkan untuk membangun bait suci sebagai makna kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia. Terus di dalam bait suci itu ada imam. Imam itu sebagai perantara antara manusia kepada Allah. Terus ada hewan korban, manusia yang berdosa itu membawa korban kepada imam. Kemudian imam melakukan korban persembahan kepada Allah, mendamaikan Allah dengan manusia. Itu jelas tertulis. Dan itu bukan cuma sekedar tindakan tanpa makna. Terus memangnya di zaman Musa daging itu dikorbankan, dibagi-bagi ke tetangganya, bangsa-bangsa lain. Kan tidak sesempit itu Pak maknanya. Itu loh yang kami pertanyakan sebenarnya, relevansinya loh, kesinambungannya mana sih dengan wahyu Tuhan yang sebelumnya? Apakah ini hanya Tuhan di abad 7 saja? Atau Tuhan yang sama ketika mewahyukan wahyunya kepada Musa, Abraham? Itu loh Pak. Konsep keselamatannya juga tidak ada kesinambungan dengan Kristen dan Yudaisme, Yahudi gitu. Jadi berantakan, tetapi narasi tokoh-tokohnya sama gitu. Menyamakan, tetapi tidak ada makna yang kuat, kesinambungan gitu loh. Coba. Mana? Monoteisme, kan yang dibahas selalu itu monoteisme loh. Kami tidak pernah ada masalah dengan monoteisme kok. Yang bermasalah monoteisme kan yang kemarin Bapak ajak ngobrol itu di Zoom, di Jodi Triteos. Nah itu yang di dalam Quran Anda itu Jodi itu. 3 hakikat Tuhan, nah itu Jodi. Kan gitu. Jadi seharusnya bukan terus Islam belajar ke Jodi. Nah, harusnya debat tuh. Nah, itu. Tapi kan yang dibawa monoteisme. Loh, kita juga bingung, kita lucu aja. Ini kalau bicara pewahyuan gitu ya. Saya dengerin dengan PD-nya gitu kan. Saya dengerin di YouTube-nya Jodi itu. Bro Edo begini. Aduh, bawa nama orang. Satu Zoom saya amlongo. Aduh. Sampai sekarang nggak berani nongol di sini tuh manusia. Mengartikan unas substansia saja gagal. Jadi gini loh Pak. Apa yang Islam ini ingin tunjukkan kepada dunia? Menembak Kristen tapi salah tembak. Kan gitu. Justru yang di depannya harusnya ditembak, malah diajak dialog. Kan jadi semakin bias gitu. Jadi kami belum menangkap apa sih yang ingin diwartakan Islam kepada dunia ini. Kenapa kami bertanya? Ya karena narasi tokoh-tokohnya sama. Abraham, tapi esensinya berbeda, jauh iya, sekali. Habis ini Pak Dedi ya menjawab. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam Islam masalah tokoh-tokoh itu kan sering saya sampaikan. Tokohnya sama, tetapi ceritanya ataupun versi ceritanya itu berbeda-beda. Dari Islam berbeda versinya kan, dari Yahudi mungkin berbeda, apalagi dari kekristenan ataupun Nasrani mungkin berbeda. Kristen Yahudi sama Pak, kitab sucinya sama. Kalau Bapak ke Israel sekarang, Bapak sebutkan tanah begitu ya, itu sama dengan yang kami Kristen baca. Jadi begini, saya sih itu bukan menjadi pokok persoalan ataupun pokok bahasan. Jadi bahasan yang saya maksudkan tadi adalah tokohnya sama, tetapi narasi ceritanya berbeda-beda. Kenapa terjadi perbedaan narasi itu? Nah, itulah yang harus kita bahas.
Apa sebab narasi yang disampaikan oleh orang Israel terhadap tokoh-tokoh tersebut berbeda? Kenapa juga Islam berbeda? Narasinya ataupun cerita-ceritanya juga di dalam kekristenan kenapa berbeda-beda? Inilah yang harus kita. Tidak ada yang berbeda, Pak. Yang berbeda Islam, Pak Dani, ini bagaimana sih? Alkitab kami itu, Pak, terdiri dari Perjanjian Baru dan tanah, Pak. Itu persis sama. Jadi kami ini orang Kristen kalau berwisata ke Israel gitu ya, berwisata rohani, itu kami ketika membeli kitab suci tanah, itu bisa kami bawa pulang dan kami baca. Kami 100% mengimani itu. Tidak ada narasi menyangkal. Perbedaannya hanya satu. Ya. Nubuatan di situ kami anggap, kami yakini pemenuhannya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka menolak itu ya nggak masalah. Kan Yahudi memang menolak kitab Perjanjian Baru, nggak masalah. Tetapi orang Kristen tidak pada posisi menolak Perjanjian Lama. Nah, yang jadi kalau Bapak bilang berbeda-beda, justru di sisi Islam ini yang beda dengan yang terdahulu. Ini loh Pak yang harus di 1400 tahun ini nggak pernah clear. Tiba-tiba di abad 7 muncul Islam dengan berbagai narasi agamawi kira-kira seperti itu yang mengatakan kami ini memalsukan kitab suci lah dan sebagainya lah yang katanya Kristen melebih-lebihkan Yesus lah. Kayak hak Pesak itu kan hari perayaan kembalinya orang Mesir ke Kanaan kan. Kemudian apa lagi kok hak apa Pak? Yang biasa Yom Kippur, hari perdamaian manusia dan Tuhan. Ya banyak ya. Iya. Segala macam. Nah, yang kita ambil itu yang dari Ibrahim Ismail ke Nabi Muhammad gitu. Kalau syariat yang di Nabi Musa setelahnya itu sebenarnya urusan Judaism gitu. Walaupun narasinya kami justru agak aneh gitu. Itu kan hari perdamaian kepada Tuhan. Perdamaian saat menyembah patung sapi anak emas itu kan. Bukan Pak hari raya itu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan Pak. Yom Kippur itu Yom Kippur. Itu Pesah itu. Pak, hari itu raya nyembelih kurban juga kan gitu. Contoh di 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, buanglah harga yang lama, kita menjual yang baru. Ya ini korban Paskah kita, Enggak, gini. Bapak coba gini ya, kalau menjelaskan Islam itu kalau narasi ini memang nggak ada Pak. Nah itu dia Pak, makanya gini, yang jadi masalah kan ketika Islam hadir, buat kami ya, bukan kami mau menganggap Islam salah, yang jadi masalah adalah buat kami, ketika Islam hadir, yang dinarasikan itu tentang Yesus Kristus lah, yang disebut Isa Al-Masih lah, tentang nabi-nabi Israel lah, segala macam tentang Raja Israel. Ya kami bertanya dong, kami tiba-tiba misalnya begini ya, Indonesia punya negara tetangga misalnya Papua Nugini ya, tiba-tiba dari Papua Nugini itu mengatakan, oh kami ini Soekarno lah, Soeharto, orang bengong gitu loh, kok jadinya apanya kenyambungannya di mana? Tiba-tiba kok orang Papua Nugini ngomong ada sanatnya ke Soeharto, Soekarno. Kalau dalam Islam itu Pak, gitu loh. Ini Nabi Ibrahim itu kan dalam kami ya, jangan gini dulu ya, karena di Torah sendiri nggak bisa bantah ini. Torah Juz ini nggak bisa bantah. Anak agama Nabi Abraham di sana nggak disebutkan. Kalau di Quran di Al-Baqarah 132, kemudian di Al-Imran 67 disebutkan dia seorang Muslim, Nabi Ibrahim itu. Kemudian Tuhannya adalah Allah, Al-Baqarah 132. Jadi kemudian Nabi Musa pun dia mau menyuruh kepada kaumnya untuk menjadi Muslim. Yunus 84 gitu. Jadi di sini kalau kita lari ke Israel, menurut saya setelah zaman Nabi Sulaiman yang beragama Islam juga,
itu terjadi pemurtatan menurut saya nih ya, jangan marah. Pegangan. Murtadnya orang-orang Israel saat itu mendirikan ajaran yang namanya Yudaism dan mengaku sebagai pengikut Nabi Musa. Bahwa Nabi Musa menyeru mereka agar beragama Islam, agar menjadi seorang Muslim. Dan ada Rasidiyah Ankabut 46 pada ahli kitab, ilahukum ilahuna wahid, wa nahnu muslimun di situ. Salah kayaknya salah. Pokoknya itu narasinya itu, dan kami adalah orang-orang Muslim. Diajak oleh Nabi untuk mengatakan Muslim, mereka nggak mau, malah membunuh nabi-nabi gitu kan. Di Al-Baqarah 61 di situ dikatakan jika bakal membunuh nabi-nabi itu yang ketika mana salwa saat di padang gurun itu orang-orang yang seperti itu gitu, yang kamu nabi-nabi saat diturunkan mana salwa mereka malah minta mana cabenya, mana bawangnya, bawang putihnya, bawang merahnya, mentimunnya. Ngamuk itu Nabi Musa. Udah dikasih mana salwa kau malah pergilah sana ke kota kan, cari sendiri. Nah, untuk kurban itu sendiri kan di Ahaz 34, 35, kemudian di Al-Kausar, Al-Fasal Rabbika wanhar, dan salatlah kepada Allah dan berkorbanlah gitu. Korban di sini untuk dalam rangka takarub tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Contoh saya kepada ibu saya, makin dekat saya sama ibu saya, gampang saya minta duit. Gampang kan minta duit, mak, minta duit mak. Nah, saat kami mendekatkan diri kepada Allah agar doa ini makbul, karena keselamatan dalam Islam ini saat Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memeliharanya. Dalam pemeliharaannya Allah menyelamatkannya, dengan menjamin rezeki padanya. Kemudian Allah memberikan rezeki yang diminta orang-orang ini. Antara mendekatkan atau menjauhkan rezeki ini. Kemudian kesehatan, kemudian segala macam. Ini kami perlu ada pendekatan kepada Allah. Dengan mengorbankan sedikit harta kami. Untuk dibagikan kepada yang miskin. Kemudian masuknya, Ra'aytal ladzina bibidin, fazarikal ladzina yatim, walayhu doa ambil miskin. Tahukah engkau yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi pendusta agama orang begini. Kaya tapi tidak mau kurban. Kaya tidak mau naik haji. Orang yang tidak mau naik haji dinarasikan Nabi tinggal milih mau dibangkitkan seperti orang Yahudi atau Nasrani. Konteks ya, mohon maaf di sini ya Yahudi di sini di An-Nisa 151 dinarasikan kafir yang nyata. Karena menolak sebagian utusan termasuk Nabi Isa. Gitu. Wajar yang Maidah 78 dikatakan telah dilaknati orang-orang kafir, tapi yang kafir ya dari Bani Israel. Yang kafir itu yang tadi yang menolak Nabi itu. Jadi bukan hanya menurunkai Allah, menolak Nabi Isa pun kafir itu mereka. Menolak Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Gitu. Jadi kalau diparalelkan antara ajaran yang di Ishak gitu, dari Ishak kemudian Israel ya bawah kepada yang di Ismailiyah, ini di sana menurut Al-Quran terjadi kedurhakaan gitu dari Bani Israel itu sendiri. Mereka di Al-Maidah 12 atau 13 dikatakan Yahudi melanggar janjinya. Al-Maidah 14 dikatakan menyembunyikan. Taurat itu ayatnya disembunyikan mereka. Ya itu kan klaim dari Al-Quran, Pak. Maksudnya prosesnya ini kan terlalu patah gitu. Tiba-tiba ada klaim seperti itu. Tapi apakah ketika itu... Karena Yahudi kan bukan Islam, Pak. Kecuali Yahudi itu Islam. Apakah ketika di abad 7 itu ya, ketika ada wahyu Tuhan kepada Muhammad, apakah Muhammad sudah melakukan misalnya perdebatan teologis kepada otoritas Yahudi saat itu, perdebatan teologis kepada gereja saat itu yang sudah punya suatu organisasi yang besar begitu, kan tidak ada tiba-tiba mengatakan kalian salah titik, habis itu ditinggal pergi. Kalau saya mencoba menerjemahkan secara bebas, kalaupun mau dikondisikan seperti itu ya nggak apa-apa, ya sudah, tapi nggak perlu ada lagi
umat-umatnya itu menyalah-nyalahkan kami, mendiskreditkan kami. Kami itu cuma melongo aja selama 1400 tahun ini kok tiba-tiba mengibarkan bendera, mengeluarkan statement, memposisikan dirinya, kalian salah. Salahnya apa? Berdebat dulu dong. Diuji dulu dong. Secara pewahyuan, penafsiran, terus pelaksanaan syariah, hukumnya bagaimana? Apakah hukum Musa itu betul-betul salah atau bagaimana? Kan tidak. Tiba-tiba keluar narasi, kalian salah, kalian sudah masukkan. Daud itu bukan raja, Daud itu nabi. Hidupnya suci. Salomo itu bukan raja, Salomo itu nabi. Ya, kita kan terbengong-bengong Pak dengan narasi seperti itu selama seribuan tahun ini. Itu loh maksud saya. Kesinambungannya di mana? Berprosesnya seperti apa? Kok tiba-tiba kalian salah, yang benar yang ini. Itu kan sudah ada disampaikan ya Pak Edo ya. Baik itu dari kitab Taurat, ya, kedatangan Nabi Isa itu juga ada. Kemudian Nabi yang Isa mana Pak? Kedatangan Nabi Isa itu, ya coba kita nanti ya, Anda buka juga. Ya, pamit dulu ya Pak Edo ya. Oleh Matius 21. Juga nih. Coba buka. Matius 21 itu kan gini jelas Pak Dani gini. Diskusi ini kan kita sedang merekonstruksi. Ya, merekonstruksi itu membangun ulang. Sebenarnya apa yang waktu itu Nabi Muhammad kira-kira itu terima, kemudian prosesnya bagaimana saat itu ketika mengatakan bahwa kalian tuh salah. Yang benar yang seperti ini. Apakah sudah berproses? Maksudnya apakah sudah mengadakan satu dialog agamawi dengan kaum Yahudi? Oh kalian ini salah menafsirkan, oh kalian begini, oh hukum Musa itu salah, yang benar yang seperti ini. Kristen, kalian itu salah begini. Ada nggak catatan itu di luar Quran ya? Nah, kalau Al-Quran kan bicara tentang esensi dari apa yang Tuhan ingin sampaikan ya. Tetapi saat itu Islam sebagai satu organisasi atau suatu komunitas atau apapun namanya berproses dengan yang pewahyuan sebelumnya umat Yahudi dan umat Kristen. Tidak ada dalam catatan gereja itu ada proses yang seperti itu, Pak. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Tapi di dalam Islam gini, Bang Edo. Di dalam Islam itu pernah 3 Yahudi mendatangi kekhalifahan Umar Ibnul Khattab. 3 Yahudi? Orang Yahudi. Iya, itu di dalam hadisnya kan ada. Kemudian yang menjawabnya Ali bin Abi Thalib. Yahudi mana, Pak? Kan bukan ada hadisnya. Pak, dan jangan bicara hadis dulu dong. Kalau Pak, masalahnya begini, ini korelasinya dulu. Bagaimana maksudnya? Ini kita kan mau membangun, kita kan upaya tadi Bang Edo mengatakan konstruksi ulang. Rekonstruksi ulang. Awal dulu ya kan, kita melakukan konstruksi ulang itu kan dari awal. Ya coba jelaskan dulu. Karena terjadinya dari Musa, ya kan, kepada zaman Nabi Daud, kepada zaman Nabi Isa, kepada zaman Nabi Muhammad. Nah, kita konstruksi dulu dari awal. Kita paralelkan dulu yang mana yang memang betul-betul yang sesuai dengan naluri kita, pemikiran kita yang memiliki akal sehat, disitu akan ketemu. Bisa dipahami nggak kira-kira maksud saya nih? Kita ini bukan bicara agama dulu, ya kan? Kita mencoba membangun lagi konstruksi ulang ini kan membutuhkan wawasan juga sebenarnya. Walaupun saya tidak mendalami di sana, paling tidak saya selama setahun lebih ini juga sudah mulai mendalami. Ya, secara umum dulu, betul. Nah, ya secara umum aja dulu. Jadi, kenapa saya katakan ada Islam memiliki tokoh yang sama dengan Yahudi maupun dengan Nasrani? Karena yang namanya pertama kali Tuhan itu pasti satu, Pak. Nggak mungkin Tuhan itu ada 2 di muka bumi. Itu yang pertama kita pahami dulu. Tinggal kita mendefinisikan Tuhan itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan dia, atau kita mau
memikirkannya dengan akal pemikiran kita atau dengan petunjuk yang telah diberikannya. Itu aja dulu. Saya bertanya Bang Edo. Apakah, sekali lagi saya ulangi kembali ya pertanyaan saya, apakah untuk mengetahui Tuhan yang satu ini di muka bumi ini, apakah kita akan mencoba untuk mengidentifikasinya dengan akal kita, akal manusia, atau dengan petunjuk-petunjuk Dia yang diutuskan kepada manusia yang berupa rasul-rasulnya? Itu dulu pilihan kita. Bagaimana menurut Bang Edo? Ya, Gini, silahkan siapa yang mau tanggapi. jadi gini Pak Dhani, kalau di dalam ajaran iman Kristen itu, kalau kita mau memahami esensi Jangan dulu, Allah, mohon maaf Bang Erben. Jangan ke agama dulu Bang Erben. Kalau kita kan tadi mau mencoba membangun, mengkonstruksikan ulang. Kalau kita sudah memulai mencoba membangun ulang kembali, kita harus lepas dari agama. Kalau Bang Erben masih menggunakan kitab suci, ya nggak masuk nanti. Makanya saya tanyakan tadi. Saya tanyakan, apakah untuk mengidentifikasi tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, apakah berdasarkan petunjuk daripada utusannya atau berdasarkan pemikiran kita sebagai manusia? Dari data sejarah dan dari data sejarah yang memuat itu semua, Pak. Jadi Tuhan itu menurut yang kami pelajari selama ini dalam aspek akademis ya Pak ya, bukan aspek yang selalu sifatnya rohania, spiritual. Secara akademis Tuhan itu berkarya itu pasti meninggalkan satu warisan yang disebut dengan sejarah. Nah, sejarah ini jika diurutkan secara kronologis, dibuka, kita bisa melihat satu narasi Tuhan terhadap umat manusia. Jadi tidak mungkin Tuhan itu berbeda-beda setiap abad. Pasti ada kesinambungannya. Nah, kesinambungan inilah yang umat Kristen selama ini imani. Jadi bicara esensi iman ya Pak Dhani, itu bukan cuma sekedar percaya di pikiran saja. Tetapi ketika kita berpikir tentang Tuhan, akal budi kita, pikiran kita menuntut siapa saja orang yang menyatakan dia melihat Tuhan. Nah, ini kronologisnya. Nah, ternyata semuanya itu tercatat dalam sejarah. Makanya kekristenan itu tidak pada posisi untuk menegasikan atau menyangkal apa yang Tuhan sudah wahyukan kepada para pendahulu manusia yang saat itu. Tidak, Pak. Meskipun teman-teman Muslim kadang, oh Yesus Kristus mengatakan begini, Paulus mengatakan begini, tunggu dulu lah, nggak usah pakai ayatiah atau perikopiah. Kita bicara Alkitabiah. Seluruh Alkitab itu ada satu narasi Tuhan kepada umat manusia yang itu tercatat dan terjaga, Pak. Nah, kata-kata terjaga ini penting, Pak Dhani. Tetapi pertanyaan besarnya, mengapa tiba-tiba di abad ke-7 itu mengatakan itu semua salah, itu semua palsu. Yang benar yang ini. Loh, kok Tuhan versi abad 7? Bukan Tuhan yang versi dari Adam, Hawa, dan sebagainya. Itu loh, Pak. Kami belum melihat kesinambungannya. Yang ada hanya klaim sepihak dari Islam yang dulu salah. Loh, kalau seperti itu repot. Seperti guru ketika anak didiknya itu, kamu kenapa nggak mengerjakan PR, nak? Lupa, Bu. Nah, kalau udah bilang lupa ya repot. Apa yang mau dibuktikan dari lupa? Apa yang mau diuji dari lupa? Kan gitu, Pak. Kalau mengatakan yang lain salah, loh, salahnya di mana? Ada nggak otoritas Islam saat itu dari agamawi berbicara dengan otoritas gereja, berbicara dengan otoritas Judaisme? Kan begitu, Pak. Konsili Yamnia tahun 90 yang dilakukan otoritas Yahudi, ya meskipun ada menentang Kristen tidak masalah, tapi di sana mereka mengkanonisasi,
menegaskan kanon terhadap perjanjian lama. Kami terima bulat-bulat, Pak. Coba bayangkan, Pak. Kekristenan pada posisi tidak menyangkal sebelumnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Edo. Tadi Bang Edo telah menyinggung masalah sejarah dan mata rantai. Ya, itu kan saya bilang kesinambungan itu kan ibaratkan mata rantai. Jadi kalau dua, ini kan sudah kita mulai masuk tapi jangan Bang Edo langsung menjustis dulu pada abad ke-7. Nggak usah dulu itu sebenarnya. Kita pelan-pelan dulu. Jadi sejarah dan mata rantai. Nah ini dulu kita bahas. Kenapa saya katakan kita bahas mata rantai ataupun sejarah? Pertama sejarah. Sejarah itu bisa dibengkokkan oleh penguasa. Itu yang pertama. Itu udah pasti, itu udah hukum. Hukum apa ya namanya? Sudah natural law. Jadi makanya sejarah itu yang sangat favorit ataupun sangat terkemuka itu dominan dikuasai oleh penguasa. Hanya sebagian kecil saja yang di bawah kekuasaan itulah yang biasanya menampilkan sejarah yang sebenar-benarnya. Itu harus kita pahami. Itu merupakan fakta sejarah itu kan kalau bicara sejarah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang mata rantai ataupun kesinambungan, nah di sini kalau berbicara tentang berkesinambungan ataupun mata rantai, ini yang harus kita pegang. Kalau sejarah kita jadikan rujukan, saya mohon maaf mungkin agak berbeda dengan Bang Edo, dengan teman-teman, pasti berbeda dengan saya, ataupun dengan umat Islam. Karena sejarah tadi saya katakan, kelemahan sejarah itu adalah tergantung daripada sang penguasa. Beda dengan mata rantai. Kalau mata rantai ini nggak bisa ditutupi oleh kekuasaan ataupun apapun namanya. Karena mata rantai itu tetap memiliki yang Bang Edo katakan berkesinambungan. Nah, makanya saya katakan dari awal, bagaimana fungsi daripada Nabi Ibrahim yang awalnya sebagai bapaknya para nabi. Ini kan bapaknya para nabi istilahnya. Itu bertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan dua generasi, dua keturunan. Yang pertama yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ini yang menjadi sorotan kita di dalam mengkonstruksi ulang, di dalam kita membangun kembali pemikiran-pemikiran yang kita anggap memiliki mata rantai tadi. Nah, kita bangun dulu. Bagaimana ajaran Ibrahim, kemudian bagaimana tentang Ishak, dan bagaimana tentang Ismail. Kan dua ini anaknya. Nah, masalah Ishak, nah, kita sudah tahu itu sudah dari keturunan Ishak itu melahirkan Yakub segala macam menjadi Bani Israel. Itu mata rantai itu, tidak terputuskan. Kemudian dari Ismail melahirkan tidak ada nabi kecuali yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi sebelum sesudah Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada nabi. Berapa ribu tahun itu nggak ada nabi yang di Arab itu. Kecuali Musa kan dari Bani Israel juga kan, itu kan dari keturunan Ishak juga. Ya, Islam kan menerima kenabian Musa, Pak. Iya, karena Nabi Ishak dan Nabi Ismail kan dua beradik, cuman lain mama. Gini, Pak. Sekarang kita bicara substansi teologis deh ya. Kalau seperti itu penyederhanaannya, kami menganggap, maaf dengan segala orang, kami anggap itu penyederhanaan, Pak. Pertama, Bapak menyampaikan begini, ya. Di Quran, pertama Bapak menyampaikan bahwa dasar sanadnya adalah dari Ismail kepada Abraham. Pertanyaan saya, di mana di Quran itu menjelaskan tentang urut-urutan peristiwa dari Abraham, Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sedetail yang ada di Alkitab? Perjalanannya bagaimana menjadi suatu bangsa, siapa raja-rajanya, siapa hakim yang
ditentukan dan sebagainya. Peristiwa makna teologisnya seperti apa. Itu baru bicara tentang hal-hal yang sifatnya sejarah, Pak. Belum yang sifatnya esensi teologis. Mengapa ada korban, mengapa ada bait suci, mengapa Abraham itu disebut bapak orang beriman, apa makna iman, mengapa ada tentang aspek kerajaan, mengapa ada raja yang tadinya berpusat kepada teokrasi, pemerintahan dari Yodhevave sendiri, dan seterusnya. Kesinambungan mengenai keselamatan, penebusan, gitu loh Pak. Ini kan yang tidak nampak dari klaim Bapak tadi, Pak. Baru gini juga kurasa Bro Edo, mungkin Pak Dhani bisa jawab. Di dalam keyakinan Bapak dengan kitabnya itu, siapakah Nabi yang lahir dari keturunan Ismail selain klaim baginda Nabi Muhammad? Ada enggak? Karena tidak ada Bang Edo. Sebentar, saya selesaikan dulu Pak Dhani. Tidak ada. Bentar Pak Dhani. Karena kan gini, kan Bapak mengatakan bahwa orang Bapak itu Muslim itu mengikuti mila Ibrahim atau sanatnya Ibrahim itu melalui Ismail. Tetapi Nabi dari keturunan Ismail ini sampai kepada baginda Nabi itu tidak bisa, saya belum pernah temukan, mungkin Pak Dhani bisa. Diklaim itu pun baginda Nabi dengan data-data yang dibuat, tetapi di kalangan Muslim sendiri pun yang pernah kami baca data itu mengatakan itu belum ada kesepakatan yang bulat tentang hal itu. Mungkin Pak Dhani bisa bantu kami Pak, supaya kami bisa mengerti bagaimana sebenarnya sejarah kenabian di dalam iman Bapak itu, karena setahu saya ya, semua para nabi itu adalah orang Yahudi. Yang tentu orang Yahudi itu bukan garis keturunan Ismail, tapi itu dari Ishak, Pak Dhani. Oke, silakan Pak Dhani memberikan arahan kepada kami supaya mengerti. Tadi kalau Bang Erben cermat apa yang saya sampaikan, saya rasa nggak perlu saya ulang-ulang. Saya katakan tadi, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 anak, yaitu Ishak dan Ismail dan Ishak. Ishak ini melahirkan beberapa nabi. Kemudian ya, Ismail itu tidak menurunkan nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad yang terakhir. Kemudian apa kaitannya dengan Hanifan ataupun ajaran daripada Nabi Ibrahim, kan begitu. Nah, kenapa kita katakan ada ajaran Nabi Ibrahim? Dikarenakan ajaran Nabi Ibrahim itu sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi, sekali lagi saya ulangi dengan berat saya mengulangi kan. Sudah menjadi tradisi, setiap anak keturunan Bani Ismail itu harus sunat, kurban, kemudian mengitari Ka'bah, kemudian apalagi itu ada beberapa yang saya ingat itu aja lah dulu ya, kurban, sunat, kemudian mengitari Ka'bah. Itu bukan cuma itu maksud saya ya. Nanti kita kembangkan yang lain, ada beberapa itu. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 item itu. Nah, tetapi yang masalah kurban itu tetap berkesinambungan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW itu tetap ada kurban, cuman caranya berbeda-beda karena sudah jauh keturunannya. Maka apa yang disampaikan oleh Ismail alaihissalam kepada anak keturunannya yang sudah ribuan tahun itu pasti memiliki pergeseran nilai. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu pasti, karena tidak ada petunjuk khusus. Tidak ada kitab menjadi pedomannya. Dia hanya bersifat tradisi ataupun oral. Itulah yang menjadi kendalanya di dalam menerapkan ajaran Hanifan tadi. Karena apa? Karena Allah belum menurunkan orang-orang dari keturunan Bani Israel diturunkan Nabi. Belum ada. Sampailah pada abad ataupun pada abad ke-6 itu, barulah
Allah mengutus yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya silsilahnya menyambung sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Makanya orang Arab tradisi dia itu kan hafalan. Kalau bicara hafalan luar biasa memang. Kita akui orang Arab itu hafalannya luar biasa. Enggak, Pak. Jangan bawa-bawa hafalan dulu, Pak. Karena zaman sekarang pun tidak terbukti orang Arab itu paling pintar menghafal, Pak. Dalam hal keilmuan yang lain. Tukang-tukang bangunan itu pun dia tetap baca buku. Tukang-tukang IT pun, ahli IT baca buku. Dokter pun baca buku. Kan tidak menghafal mereka dalam belajar. Tapi saya nggak tertarik membahas masalah hafalan, Pak. Ya, gini, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa dasarnya adalah Abraham dan Ismail. Tapi mengapa di dalam isi Quran itu secara akidah justru menggunakan nabi-nabi keturunan Ishak? Daud keturunan Ishak, Musa keturunan dari jalur Ishak, Yakub bukan Ismail, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dan itu semua diambil oleh Islam juga, nama-nama itu dimasukkan ke dalam pewahyuan Islam gitu loh. Jadi standar mana yang Bapak mau terapkan, Pak ya? Ismail dan Abraham, tapi kenapa masih muter? Bahkan dalam akidah mengenai keselamatan pun nanti Isa Al-Masih akan datang gitu loh, akan datang kembali. Jadi apa yang ingin diusung gitu Pak dari Islam ini saya belum melihat. Justru yang Pak Dhani tadi sampaikan menurut saya lebih kepada menyederhanakan. Tapi menurut saya juga itu bisa jadi blunder. Ketika menyederhanakan dengan cara memotong seperti itu, tidak mengakui kesanatan dari Ishak, Yakub, kemudian 12 suku Israel, nah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu Pak. Ya, kalau berbicara sanad itu memang tidak ada. Harus kita umat Islam mengakui bicara sanad yang berkaitan dengan nabi-nabi orang Yahudi ya. Kenapa ada di dalam Al-Quran? Kan pertanyaannya begitu. Dikarenakan sang pencipta alam semesta pasti menceritakan. Itu ada ayatnya. Saya ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang Nabi Musa, tentang Nabi Daud, tentang Nabi Zakaria. Maaf Pak Dhani, saya potong. Kita kembali ke standar tadi. Jangan menggunakan Alkitab dan Quran dulu. Kita bicara fakta sejarah gitu Pak. Iya. Kalau mengklaim seperti itu, nanti kami dari Kristen pun mengklaim bahwa Islam itu tidak sah menurut Kristen misalnya begitu. Tapi menurut fakta sejarah, kita kan ini sedang merekonstruksi. Kita mencoba membangun lagi gambaran yang seolah-olah susah dipahami karena sudah terjadi ribuan tahun lalu. Makanya kita perlu merekonstruksi itu. Sehingga kita bisa menjelaskan ke generasi yang sekarang. Dari luar Quran dan Alkitab. Kita tutup dulu itu. Tetapi dari fakta sejarah bagaimana? Gitu Pak. Makanya kalau kita melihat dari fakta sejarah ya Bang Edu, saya kan sudah sampaikan. Kalau kita berbicara sejarah, catatan sejarah menjadi pedoman kita, itu tergantung penguasa. Siapa yang berkuasa pada zamannya. Sejarah itu bisa dibelokkan, bisa dirubah sesuai keinginan penguasa. Itu harus kita pahami. Makanya saya tidak Itu fakta atau tudingan, Pak? Kalau itu bukan fakta, masih tudingan, saya pikir tidak perlu disampaikan di forum ini. Itu fakta ilmiah, Pak Edo. Itu fakta ilmiah kalau Bang Edo mempelajari tentang sejarah. Seluruhnya atau sebagian, Pak? Oh, enggak semuanya, sebagian. Cuma sebagian besarnya itu dikuasai oleh pihak penguasa. Itu ada pelajaran itu. Bapak sudah baca, ini saya lagi pegang buku, Pak ya. Ini dari profesor juga nih, Oxford ya. Tentang background ini 5 abad sebelum kekristenan ya, periode Persia ya, itu tahun 538 sebelum Masehi sampai tahun 332, itu sekitar 200 tahun ya. Itu Yahudi masih eksis. Sebentar Bang Edo, saya potong dulu boleh ya? Yang maksudkan saya tadi
sejarah yang ditulis itu kan membutuhkan kajian. Para ilmuwan yang saya masukkan di sini adalah ilmuwan yang mengkaji tentang sejarah, bukan pelaku sejarahnya. Bukan ilmuwan Islam sejarah. Mana, Pak? Kami menunggu data-data dari Islam. Gini, Pak ya, gini, Pak. Kalau Bapak mencoba mencari literatur sejarah ya yang sifatnya mengkaji Yahudi dan juga kekristenan, itu banyak sekali karena dunia kekristenan dan Yudaisme tidak menutup diri kepada audit lagi, pemeriksaan atau apapun itu. Tetapi memang ketika kami mencoba dari ilmuwan-ilmuwan yang Kristen Yahudi atau yang sifatnya netral, kesulitan juga, Pak, mempelajari, merekonstruksi sejarah-sejarah Islam. Bahkan manuskrip Quran pun tidak boleh diakses misalnya. Kami mau melakukan penggalian di sekitar Mekah pun sulit untuk menemukan data arkeologis. Bapak coba lihat saja ya, di Israel itu namanya penggalian saat ini, Pak. Ilmuwan dari seluruh dunia diperbolehkan. Memang hasil dari penelitian itu nanti harus dikoordinasikan dengan pemerintah Israel. Bahkan tadi saya membaca detik.com ya, itu baru ditemukan juga tuh di NGD, di Gunung NGD. Itu satu pertambangan luasnya sekitar 0,5 hektar gitu. Itu ketika digunakan oleh saat itu ada kebutuhan untuk menggali sesuatu pertambangan. Jadi terbuka, tapi mana data sejarah arkeologi penggalian di sekitar Mekah dan Madinah? Dan itu tertutup, Pak. Tertutup. Mau bicara apa kalau seperti itu? Kalau tadi Bapak mengatakan, itu tergantung penguasa, itu kan tudingan, Pak. Itu bukan fakta. Nggak, nanti gini, Pak. Kalau Bapak mengatakan, sebagian besar itu diselewengkan. Masa sih, Pak, ribuan tahun, masa ada penyelewengan berjamaah, Pak? Penguasa itu kan silih berganti. Ini juga Bro Edo, supaya Pak Dhani memikirkan ya. Semua data-data manuskrip gereja yang menjadi acuan tentang Alkitab, itu semua ada di abad 2 dan 3. Dan Pak Dhani harus tahu ya, bahwa gereja sampai tahun 300-an itu masih mengalami penganiayaan. Jadi gereja pada waktu itu bukan penguasa, Pak Dhani, sampai tahun 300. Dan semua manuskrip daripada Kristen punya itu dari zaman-zaman masa gereja teraniaya, Pak Dhani. Jadi premis Pak Dhani mengatakan sejarah dirubah oleh penguasa itu terbantahkan dengan fakta ini. Itu bisa dibuktikan. Tetapi kalau begitu nanti Pak Dhani akan bisa balik ke Pak Dhani. Maka sejarah Timur Tengah itu menjadi tidak ada. Apakah itu semua diubah oleh Muslim? Sejarah Indonesia juga, apakah itu diubah oleh orang Muslim yang dominan? Jadi artinya premis yang dibangun oleh Pak Dhani itu tidak boleh digunakan, Pak Dhani. Karena itu sendiri membuat Pak Dhani nanti menabrak diri sendiri. Karena memang dari bukti-bukti sejarah Pak Dhani di Timur Tengah, banyak sejarah-sejarah itu yang diubah. Bahkan Don Gibson itu ya kemarin tuh, ada 11 masjid pertama Muslim, itu arahnya ke Petra, bukan ke Mekah, Pak. Di sini ada namanya mengubah sejarah. Mungkin Pak Dhani bisa tanggapi, Pak. Iya, terima kasih, Bang Erwin. Jadi, tadi kan sudah saya singgung tentang penguasa bisa membelokkan sejarah. Kenapa kaum Yahudi itu sejarahnya bisa dibelokkan? Karena pertama, ini kita belum ke Islam dulu ya. Karena orang Yahudi itu di bawah naungan jajahan Romawi, di bawah kekuasaan Romawi pada zaman itu. Setelah Nabi Isa turun ataupun Yesus tadi, karena itu kan dikuasai oleh kaum penjajah. Itu yang pertama, perlu diingat itu. Maka sejarah itu bisa dibelokkan. Kalau di dalam Islam, kita kembali kepada Islam. Tidak pernah setelah zaman Rasulullah SAW, kota Mekah itu dijajah sampai detik ini. Tidak ada yang bisa menguasai kota Mekah dan Madinah sampai detik ini. Maka sejarah Mekah dan Madinah itu bisa terjamin, bisa terjaga. Karena kekuasaan tetap dipegang dari zaman Rasulullah
1400 tahun yang lalu sampai detik ini tidak pernah kita melihat ada yang menjajah Mekah dan Madinah. Tidak ada bangsa lain yang menjajah. Justru itu tertutup, Pak, seperti itu. Karena tertutup, bahkan bisa disimpulkan secara sementara ya, ada premis pembanding atau hipotesa pembanding. Karena tertutup seperti itu, jangan-jangan memang dipalsukan juga oleh dirinya sendiri, Pak. Yang gini, Pak, untuk memastikan sesuatu itu benar, itu ada namanya bukti eksternal, Pak. Yang lebih kuat adalah bukti eksternal, bukan bukti internal. Di mana-mana, Pak, pembuktian ya itu dari eksternal. Makanya ada saksi-saksi yang kalau di pengadilan ada saksi menguatkan, ada saksi yang melemahkan, semua dihadirkan. Karena yang melemahkan itu bisa jadi memberikan melemahkan secara si terdakwa, tetapi itu menguatkan secara keadilan. Justru prinsip pembuktian sejarah atau rekonstruksi sejarah yang digunakan Pak Dhani itu tidak sesuai dengan ilmiah dan akademis. Yang namanya validitas peristiwa itu diuji dari pihak yang netral, bukan diri sendiri. Repot, Pak. Jadi mengadili diri sendiri. Ada tindak kejahatan sendiri, mengadili sendiri, akhirnya kejahatan itu menjadi satu pembenaran. Penyelewengan menjadi pembenaran. Misalnya begini, Pak ya. Cara kita menggunakan Kristen merekonstruksi sejarah, yang merekonstruksi orang luar misalnya. Misalnya begini, dikatakan di dalam Alkitab ada gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Selama lebih dari 1000 tahun, pihak akademisi itu kesulitan membuktikan apakah ada yang namanya tokoh Pontius Pilatus. Baru di abad 19 misalnya ditemukan bukti arkeologi. Nah, ada koin yang diukur dan betul dua umurnya di abad 1 itu ada gubernur namanya Pontius Pilatus. Itu namanya adalah bukti eksternal, Pak. Jadi kalau peristiwa itu dibuktikan dari diri sendiri itu namanya bukan mencari kebenaran, Pak, tapi mencari pembenaran, Pak Dhani. Itu, Pak Dhani. Ya, terima kasih Bang Edo. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang pembuktian dari pihak eksternal, maka dia bisa menjadi arkeologi, ya sekali lagi arkeologi di daerah yang di luar kota Mekah dan Madinah. Di mana itu? Contoh di daerah yang namanya Mesir. Kemudian di dekat Riyadh itu ada juga bangunan masjid. Nah, kalau di kota Mekah, bukan di dalam Masjidil Haram ya kan, di kota Mekah kan masih bisa didatangi oleh orang di luar Islam, kecuali di Masjidil Haram yang nggak boleh itu kan di Masjidil Haramnya. Nah, di luar Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram itu masih ada peninggalan Rasulullah SAW. Baik itu dari perkebunan, bahkan dari tempat sholatnya yang pertama juga masih ada. Sampai detik ini masih ada. Makanya coba kita lihat apa yang disampaikan oleh vlogger Islam yang berada di Mekah, yang menceritakan, yang pernah saya bilang itu, yang dengan Maulana itu, saya kan langsung ngebel dengan dia yang minta tentang sumur itu. Nah itu jelas. Itu itu bisa digali aja, nggak perlu digali dengan kayak arkeologi menggali barang tumpuan dari bawah tanah, tidak. Tetapi barang itu masih terjaga, monumen-monumen itu masih ada. Itulah yang dikatakan sebagai prasasti peninggalan daripada Rasulullah, termasuk ada sepatunya. Itu kan termasuk juga bagian daripada arkeologi yang harus kita gali. Baik itu pakaiannya, bahkan ada rambutnya. Nah, itu merupakan kajian-kajian di dalam sejarah eksternal, silakan. Buktikan itu. Bahkan pedangnya juga ada. Apalagi
Nah, cuman yang nggak bisa, yang internal itu masalah Al-Quran aja, yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Itu memang harus dijaga. Itu internal kami, itu hal yang pokok. Karena jangan sampai hal yang pokok ini menjadi rancu, dan kita ya sebagai umat Islam yang beriman, itu berupaya untuk menjaga kemurniannya. Karena setiap imam Masjidil Haram itu pasti, saya katakan pasti, ya membuka di dalam peti Ka'bah itu yang berupa Al-Quran. Itu udah pastilah, tidak bisa dipungkiri itu. Bisa dipahami? Bisa, tapi yang Bapak sampaikan itu masih internal evidence, bukti internal. Iya, tapi satu aja Bang Edo, yang bukti internal itu kan cuma satu aja yang dijaga, yaitu Al-Quran aja. Yang lain kan tidak. Oh bukan dong Pak, namanya rambut, nabi, sepatu, baju segala macam itu internal Pak. Apakah pernah diuji oleh pihak eksternal? Saya minta datanya, saya yakin Bapak tidak bisa tunjukkan. Iya. Karena tidak ada Pak. Terus sebentar Pak, misalnya bukti eksternal begini Pak ya, yang tadi saya sampaikan. Mana sih ya, ini ya. Jadi misalnya begini ya, di mana sih? Ya sebentar saya buka ya. Ini contohnya gini. Ada bukti arkeologis ya. Ini saya buka bukunya Everett Ferguson ya. Backgrounds of Early Christianity. Ya, misalnya begini. Nah ini ya. Misalnya ada inskripsi Galio, nanti saya fotokan, saya kirim. Dari Delphi. Sebuah inskripsi salinan mengenai Kaisar Claudius yang menyebutkan Galio prokonsul Achaia. Nah, siapa Galio sebagai yang jabatannya prokonsul ini, gitu kan ya? Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Nah, di situ Paulus mengatakan, ya kira-kira ya pelayanan Paulus di Korintus itu berlangsung selama 18 bulan, dan keberangkatannya adalah beberapa waktu setelah masa jabatan Galio. Nah, ini para kritikus Kristen saat itu mencari siapa Galio. Betul tidak ada di dokumen sejarah atau di mana? Ternyata ada, ditemukan inskripsi itu pecahan batu gitu ya, yang berisi tulisan tentang Galio ini. Terus ada juga gitu yang tadi ya, untuk membuktikan tentang adanya ini apa? Misalnya nih, ya. Nah, penemuan inskripsi Galio ini juga lokasinya itu sama dengan yang tertulis di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ini yang dimaksud dengan bukti-bukti eksternal, Pak. Bukti-bukti arkeologi. Contohnya begini kalau di Islam yang saya maksudkan mungkin ya, kalau dibandingkan dengan ini. Misalnya, di seputar Mekah saat itu tertulis mungkin dokumen surat perdagangan atau mungkin suatu tulisan tertentu yang menyebutkan nama Nabi Muhammad misalnya. Tunjukkan kepada dunia, Pak. Ini loh ada bukti eksternal bahwa Nabi Muhammad pernah eksis misalnya. Jangan berdasarkannya cuma sirah nabawiyah, Pak, yang ditulis 200 tahun setelah Nabi. Ibn Abbas, ya, bahkan Ibnu Hisyam pun tidak dikatakan bertemu dengan Ibnu Abbas gitu. Nah, maksud saya itu loh Pak, jangan dari dalam gitu loh, tetapi dikonfirmasi dari pihak luar. Betul tidak ada eksistensi itu? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Edo ya. Kalau untuk mencari arkeologi itu, umat Islam sudah terbuka, cuman orang yang mau menelitinya saja, khususnya di kalangan Islam ya, khususnya di kalangan Islam, kadang-kadang memang tidak mau untuk meneliti itu. Itulah kekurangan di dalam Islam. Tetapi bukti monumennya ataupun prasastinya jelas. Saya katakan kenapa dikatakan jelas? Karena di masjid pertama yang pada zaman Rasulullah itu masih ada sampai sekarang.
Dan tulisan-tulisan di dindingnya masih ada, masih utuh. Tulisannya saja 1400 tahun yang lalu sampai detik ini masih utuh, dijaga lagi. Itu ada masjidnya, tetapi tidak bisa digunakan masjidnya. Itu dipagari oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu disampaikan oleh blogger kita yang dari Muslim. Nah, itu kalau memang mau diteliti, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tulisan tentang Nabi Muhammad, yaitu ada. Kemudian tentang pertama kali di pohon ladang kurma itu, tempat sholatnya Rasulullah, kita lihat juga kalau memang arkeologi mau menelusurinya, tiang-tiang itu kan masih original. Kenapa para arkeologi tidak mau meneliti pohon kurma yang tertancap pada zaman Rasulullah itu, walaupun sudah mulai agak buruk ya, tetapi masih bisa menopang daun ataupun atap yang ada di atasnya, dan itu masih original. Nah, kalau ingin membuktikan, silakan para arkeologi meneliti itu. Berapa umur kurma ataupun bekas pohon kurma itu, nah, kan bisa ditelusuri secara arkeologi berapa umurnya. Nah, tapi apakah ada arkeologi yang mau meneliti itu? Itu persoalannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang tadi yang di masjid tadi, kan ada tulisan-tulisan. Nah, kenapa tidak dipublikasikan secara besar-besaran? Itu menjadi tanda tanya juga. Padahal itu kita terbuka itu. Orang luar bisa mendatangi. Masjid itu masih ada sampai detik ini. Berapa bulan yang lalu, bukan berapa bulan, mungkin ada, ya berapa bulan lah, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, yang saya ngebel dengan Maulana itu masih ada. Maka dia difotokan, dimasukkan YouTube, diceritakannya juga. Itu atas permintaan saya. Karena waktu saya berdialog dengan Ibu Deborah itu. Jadi tapi kan ujung-ujung kan masih banyak juga blogger yang menampilkan tentang sejarah-sejarah tentang Rasulullah. Itu semuanya ada di YouTube. Tetapi masalahnya tadi, kenapa para arkeologi tidak mau mempublikasikannya secara besar-besaran? Ada apa? Nah, disitulah yang jadi pertanyaannya, kalau memang arkeologi itu yang bersifat netral, yang independen. Kalau tidak independen ya sesuai dengan keinginan dia. Tapi saya rasa secara naluri manusia untuk independen itu saya rasa sulit secara manusiawi ya. Makanya kami Islam ya berpatokan itu saja. Karena tidak ada, menurut saya pribadi ya, dan berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari, tidak ada manusia yang independen sebenarnya. Itu sudah menjadi apa ya, bahasan para pengkaji ilmu itu. Nggak ada itu. Tetap dia punya kepentingan. Baik itu kepentingan perkelompok ataupun perorangan ataupun pesanan. Itu kita sudah tahu. Kalau kita belajar, mungkin Bang Edo kan sudah S2, pasti tahu itu. Apalagi S3. Sudah tahu bagaimana di dalam tahap-tahap penelitian. Apalagi ada program, lain beda lagi itu. Kalau sudah menggunakan program, nah itu merupakan suatu pesanan jadinya. Bisa dipahami nggak Bang Edo? Pak Edo, saya mau nambah dikit Pak Edo. Ya silakan. Tuduhan Pak Dhani mengatakan bahwa tidak independen para ilmuwan itu. Justru ilmuwan itu harus independen. Bahkan dia itu kebanyakan ateis, Pak. Kebanyakan ya. Seperti para peneliti tentang ini kain kafan Turin. Nah itu banyak pro kontra. Kita menerima semua itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Artinya ilmuwan dari semua pihak bisa meneliti itu kain kafan Turin. Termasuk segala hal yang diketemukan itu bukan dari pihak Kristen saja, Pak. Jadi dari semua aspek, dari semua
lini lah ya, ilmuwan itu meneliti semuanya itu. Jadi perkataan Pak Dhani tentang hal itu salah juga, independen tuh Pak. Dan juga tentang sejarah masjid ya, peradaban masjid. Pak Dhani jujur ya dalam hal ini. Memang Islam itu identik dengan masjid. Peninggalan masjid adalah bukti bahwa ada peradaban Islam. Pak Dhani jujur dalam hal ini, bahwa memang Islam baru ada pada abad-abad ke-7 lah ya, dengan peradaban yaitu masjid. Jadi memang yang dikatakan Pak Dhani ada benarnya juga. Karena Masjid Isa pun tidak diketemukan. Masjid Nabi Yahya tidak diketemukan. Masjid-masjid nabi-nabi yang katanya Islam pun tidak ada. Jadi zaman dahulu yang namanya masjid-masjid itu hanya baru ada pada setelah era zaman Muhammad. Berarti benar bahwa yang namanya masjid itu ada identik dengan Islam. Artinya bahwa Islam itu memang milik Nabi Muhammad, bukan milik nabi-nabi orang Yahudi. Nabi-nabi Yahudi bukan beragama Islam. Oke, saya tambahkan ini. Ini bukti arkeologi yang tentang masjid mungkin ya. Enggak, ini satir saja. Ini nih Pak Dhani ya. Ini saya fotokan ya buku Background Early Christianity ya. Everett Ferguson, sudah ada terjemahannya. Di halaman 701 nih misalnya. Ini tentang Yudaisme ya, membahas Yudaisme. Ini Pak, eksistensi Yudaisme ada. Ini prasasti sinagoge Yerusalem. Ya, Theodotus, seorang imam, bunyi prasasti ini ya, ini bahasa Yunani, seorang imam dan penguasa sinagoge mendirikan prasasti untuk memperingati perbuatannya untuk membangun sebuah sinagoge bagi mereka yang datang ke Yerusalem dari luar negeri. Nah, ini bandingkan di Kisah Rasul 6 ayat 9. Sejalan Pak, selaras. Nah, sinagoge di Kapernaum, sinagoge abad ketiga atau bahkan abad keempat di Kapernaum, nah, menduduki tempat dari sinagoge abad pertama. Oke, ini Pak, ini tentang mikweh ini ya. Tuh, baptisan. Ini ada kolam untuk mikweh orang Yahudi Pak. Nah, ini sejalan dengan buku di Didache 7 orang Kristen. Nih. Nah, ini sejalan, Pak. Ini bukti arkeologis. Nah, terus ini tidak dipunahkan oleh Kekaisaran Roma loh, Pak. Tidak loh. Ini masih ada nih. Inskripsi Yahudi nih di sebuah teater Miletus yang tertulis pada kursi teater adalah kata-kata. Nah, kalau Pak Dhani lihat itu kan yang film-film Roma itu kan pertandingan untuk mengadu orang, mengadu hewan, olahraga. Nah, itu ada teater juga itu ya, tempat untuk nonton gitu, drama atau apa. Nah, di sini tertulis di tempat duduknya nih, tempat orang-orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah, atau orang Yahudi yang adalah orang yang takut akan Allah. Nah, nih, terus ini masih yang Yudaisme. Ini jauh loh Pak, ini berapa ratus tahun sebelum Islam. Nah, ini prasasti peringatan namanya. Tertulis ya, Bait Allah di Yerusalem orang-orang Yahudi diperingatkan untuk tidak melintas dari pelataran non-Yahudi dan masuk ke pelataran wanita dengan ancaman kematian. Ini seperti yang tertulis di Efesus 2 ayat 14. Dan seterusnya. Nah, mana Pak data-data ini dari dunia Islam? Kalau tadi Bapak alasannya tidak ada akademisi yang mau meneliti dan segala, jangan-jangan Pak dunia Islam memang menutup diri Pak dari itu. Nggak mungkin Pak, tidak mungkin tidak ada orang yang mau meneliti. Ini masalah keilmuan. Jangan-jangan memang tidak diizinkan untuk diteliti oleh pihak luar. Kalaupun diteliti oleh pihak dalam, apa alasannya orang-orang tidak mau meneliti? Orang mereka juga mau menggunakan internet, mau menggunakan teknologi-teknologi. Kenapa tidak mau melakukan penelitian? Saya tambahin dikit dong, Bro Edo. Ya, silakan. Sebentar, Bang Edo, sebentar sebelum kita lupa kan. aja. Kenapa saya katakan Islam aja, tadi Anda tampilkan tentang sejarah-sejarah itu. Sejarah Islam tanpa sejarah pun sampai sekarang yang namanya sumur Zam-Zam itu masih diabadikan dan masih dilakoni. Itu yang pertama. Yang kedua, Ka'bah itu masih tetap dikelilingi dan itu bukti sejarahnya juga masih ada. Kemudian dari Safa sampai Marwah
Bukit Sofah sampai Marwah sampai sekarang juga masih ada yang dilakukan oleh Siti Sarah itu. Ataupun Siti Hagar itu. Nah, itu masih ada sampai sekarang, bahkan diabadikan rekam jejaknya menjadi ritual ibadah haji. Jadi bagaimana bukti yang mau kami tampilkan? Arkeologi mana lagi? Sementara arkeologinya sudah terbuka. Dan itu sudah turun-temurun, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi suatu ajaran yang menjadikan apa? Menjadikan ajaran itu adalah tapak tilas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan telapak kaki Nabi Ibrahim pun masih kita abadikan di dekat Ka'bah itu. Apalagi mau kita sampaikan? Mana yang mau kami tutupi lagi? Oke. Arkeologinya jelas, itu prasasinya jelas. Oke, makasih, silakan. Ya, begini Pak Dhani. Topiknya agak sedikit jadi membosankan karena Pak Dhani kurang mengerti maksudnya. Tadi kan ada eksternal, internal. Yang dituntut itu Pak Dhani mencari link ataupun Google dikit lah tentang orang dari luar Islam yang berbicara tentang Islam. Kebenaran Islam itu benar atau tidak dari luar, Pak. Internal mulu Pak Dhani ngomong. Safa Marwah itu pertama kali dilakukan oleh orang paganisme ya. Itu dikatakan Aisyah Pak Dhani. Ya, kalau mau minta hadisnya nanti saya berikan. Jadi carilah yang eksternal Pak Dhani. Dari tadi Bro Edo jelasin dengan jelas. Orang-orang pembenci, saya sebut saja pembenci atau pengkritik Kristen, mencari tahu kesalahan-kesalahan dalam Bible. Benar nggak nih? Nah, Bro Edo tunjukkan, oh ternyata ada orang-orang dari luar yang membenci Kristen, mencari tahu kesalahan Kristen, menuliskan, oh ternyata ada betul. Padahal ini terus-menerus defense gitu loh. Nggak ada, malah balik menuduh bahwa orang-orang tidak mau mencari tahu. Cari tahu lah, buka Google lah pada ini gitu loh. Orang di luar Islam yang membenarkan peristiwa-peristiwa itu. Saya juga sedang mencari tahu di mana sebenarnya itu perang Khaybar. Tidak ada sejarah lain selain orang Islam yang menulis itu. Letak peperangan itu di mana Pak Dhani? Letaknya. Biografinya itu terjadi di sebelah mana? Yang saya baca dalam hadis, tunggu dulu. Yang saya baca dalam hadis tuh ceritanya hanya begitu-begitu aja gitu loh. Tidak ada lokasinya, tidak ada ini, tidak ada itu. Hanya terjadi perang dan menang, selesai. Semua ceritanya gitu, perang dan menang selesai, perang dan menang selesai. Ambil budak, ambil ini selesai. Cuma begitu, tanpa ada geografis, tanpa ada pemberitahuan tahun berapa, kelakuan ini di mana, siapa saja yang melakukannya, gitu loh. Yang namanya perang Khaybar, bentengnya sampai detik ini masih ada, Pak Suasa. Sampai detik ini, sampai kita ngomong ini, monumen Khaybar masih ada. Monumennya masih ada, bentuknya masih ada walaupun tidak utuh. Dan itu sudah kita tinjau oleh vlogger tadi yang saya bilangkan dengan Aiman Maulana. Itu udah di apa namanya ya, dijelaskan di dalam video itu. Itu langsung ya, bukan cerita, bukan membuat narasi, tidak. Tetapi langsung diceritakan di video kan. Ceritakan tentang di Khaybar, benteng Khaybar itu semuanya ada sudah. Makanya di dalam Islam itu mudah, tidak perlu lagi mencari-cari orang ahli sejarah segala macam, tidak, karena sudah ada terpampang. Apalagi yang mau kita ungkapkan, barang itu masih ada. Nggak perlu kita gali-gali lagi dalam tanah, tidak perlu lagi. Nah itulah mudahnya Islam. Makanya ya bagi kami sebagai umat Islam, karena hal-hal itu sangat mudah untuk didapati, ya makanya para ilmuwan juga malas juga kan. Kadang-kadang kita ini kan begini loh, naluri manusia. Kalau sesuatu yang sudah mudah itu kadang-kadang disepelekan. Nah justru yang sulit-sulit ini yang dicari-cari. Sehingga waktu kita mencari yang sulit ini timbul perbedaan. Nah di situ makin membuat spiritnya makin tinggi karena ada perbedaan tadi. Kalau di dalam Islam spiritnya sudah tidak ada karena sudah jelas. Benteng peninggalan dari Khaybar ada. Apalagi yang Anda cari? Gunung Uhud, perang Uhud itu ada. Di kota ada. apa itu Pak Dhani? Di kota apa itu? Ya.
Gimana? Di kota apa itu terjadi peperangan itu, di kota apa itu? Khaybar itu. Kan ada di sebelah apa namanya di Madinah itu kan ada. Coba lihat aja di YouTube-nya Aiman Maulana. Itu udah dijelaskan. Udah saya minta dengan dia itu. Tolong dijelaskan supaya pemirsa, saya bilangkan para netizen bisa mengetahui di mana letaknya Khaybar, di mana letaknya sumur dari Nabi Rasulullah SAW, di mana Gua Hira, ya kan, di mana Gunung Uhud. Itu semuanya ada sudah. Kita mau bilang apa lagi ini? Jadi sejarah itu ada semua, peninggalan masih ada. Jadi kita kan bingung mau bagaimana lagi. Mau minta apa lagi? Pak Dhani, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Oke, saya mau bertanya tentang sejarah di dalam Islam sendiri. Nah, kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyuruh untuk mengubah arah kiblat itu kan ke Mekah ya, dari sebelumnya yaitu Al-Aqsa, betul ya? Nah, nanti aja pembahasan itu, saya rasa kita tidak usah nyimpang dari pokok bahasan kita. Tunggu Pak Dhani. Itu sudah kita bahas itu, sudah itu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Nah sekarang sendiri di sini dikatakan bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun setelah sekitar 50 tahun setelah Nabi Muhammad mati. Kapan Nabi Muhammad tahu Masjid Al-Aqsa itu ada, sedangkan Masjid Al-Aqsa ada 50 tahun setelah Nabi Muhammad mati. Dari mana Nabi Muhammad menyuruh untuk mengubah arah kiblat itu ke Mekah? Dari mana dia tahu itu? Nah, ini kritik sejarah, Pak. Ini bukan, kalau Bapak bisa jawab ini, ya silakan. Jawabannya simpel dan sederhana sekali dalam Islam. Makanya di dalam Masjidil Haram itu ada yang namanya kiblatain. Ada dua arah kiblat. Nah, itu namanya Masjidil Kiblatain namanya. Dua arah kiblat. Itu masih ada peninggalan sampai detik ini. Kalau Anda pergi haji, setiap orang naik haji pasti singgah ke sana, Pak. Namanya Masjid Kiblatain. Dua kiblat maksudnya. Itu satunya mengarah ke Baitul Maqdis ataupun ke mana? Palestina atau apalah buku Baitul Maqdis lah ya kan. Yang satunya arahnya ke Masjidil Haram. Itu ada dua arah itu, ada dua kubah, ada dua mimbar itu. Kalau Bapak pernah ke sana. Maka bagi umat Islam itu peninggalan jelas sampai detik ini masih ada, Pak. Sampai detik ini, sampai saya berbicara ini, yang namanya Kiblatain itu di Kota Mekah, di Masjidil Haram itu masih ada sampai detik ini. Mau bilang apa lagi? Pak. Gini, Pak. Saya kan bertanya begini. Nabi itu kan wafat 630 Masehi. Sedangkan Masjid Al-Aqsa ini didirikan sekitar tahun 685 ya. Itu rampung 705 Masehi. Nah, bagaimana Nabi Muhammad dalam narasi Quran atau hadis saya nggak tahu, tetapi mengatakan bahwa merubah arah kiblat itu ke arah Masjidil Haram ya di Mekah ya. Bagaimana bisa? Sedangkan Al-Aqsa itu sendiri belum ada. Ketika Nabi Muhammad masih hidup itu Masjid Al-Aqsa belum ada. Bagaimana bisa dia mengatakan merubah arah kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram? Itu kan logikanya enggak kacau kan? Bukan kacau lagi, ini enggak ada. Dasar klaim Al-Aqsa itu belum ada. Bagaimana bisa dikatakan begitu? Bapak, ini saya juga nggak paham maksudnya kan. Mungkin Bapak yang dimaksudkan itu adalah kubah ya kan. Bukan itu Pak. Kubah itu merupakan bangunan. Kalau di dalam penyembahan ataupun arah kiblat itu bukan berdasarkan kubah. Enggak, kan di situ dinarasikan masjid. Artinya masjidnya harus ada dong.
bukan masalah kiblat-kiblatan. Marok, saya nambahin dikit ya. Aduh. Ya silakan. Ya. Itu tertulisnya masjidil, artinya kan masjid itu. Pak Dhani sudah menerangkan ilnya itu adalah itu. Jadi masjidil, tempat itu. Masjid itu. Itu bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat sholat. Logikanya begini, Pak Dhani. Logikanya masjid itu sudah ada di zaman Nabi. Baru Nabi menerangkan, dia mengubah arah kiblatnya. Ini masjidnya belum ada kok. Gitu. Ini saya bertanya tentang sejarah, bukan. Silakan jawab. Oke, ya inilah salah di dalam mindset kita berpikir. Termasuk umat Islam juga banyak yang salah. Salah di dalam mindset berpikir tentang apa itu masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Bukan dengar masjid, dulu, nanti pelan-pelan dulu. Saya paham itu arahnya. Jadi pertama kali harus kita ambil dasarnya dulu. Masjid itu artinya tempat sujud, bukan bangunan. Ya, itu yang pertama harus kita pegang. Masjid berarti tempat sujud. Kemudian Masjidil Aqsa berarti tempat sujud yang jauh. Tidak mengidentifikasi kalau itu adalah bangunan. Bukan. Kalau dibilang al-masjid itu baru berbentuk bangunan. Kalau ada nah kalau ingin tahu bahasa Arab, al-masjidu. Nah, itu baru bangunan tempat sujud. Itu baru berbentuk bangunan. Maka setiap masjid, ya, kalau kita menyebutkan masjid, itu namanya tetap mengatakan al-masjidu. Al-masjidul Rahman. Itu nama kalau bahasa Arab menyebutnya al-masjid. Tempat bangunan untuk bersujud. Bukan lagi masjid. Al-masjid. Nah, disitulah sedikit saja bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya juga sih sebenarnya. Tapi kita lepaskan masalah konteks itu. Dari segi bahasa dulu, dari segi kata. Nah, itu sudah berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia bilang al-masjid, nah itu salah. Gimana nih dengan ini masjidah? Ya, Masjidil Aqsa. Ini. At-Taubah nih. Masjidah. Nggak ada alnya itu. Iya, makanya nggak ada. Kalau ada, berarti bangunan. Ini hanya yang memakmurkan masjid-masjid. Ini masjidah, nggak ada alnya, Pak. Iya, kalau tidak ada alnya, berarti itu bukan berbentuk bangunan. Paham nggak? Oh, ini kalau ada alnya, itu berarti berbentuk bangunan. Ya, maksudnya ini ayat ini hanya yang memakmurkan masjid. Berarti kan bangunan. Masa bukan bangunan memakmurkan? Bukan. Masjidah itu artinya tempat sujud. Asal katanya sajadah. Sajadah itu kan artinya sujud. Masjid itu tempat sujud. Berarti kalau kandang, masjid, maaf ya, kandang kambing jadi tempat sujud, memakmurkan kandang kambing, maaf kata ya. Kok tempat sujud kandang kambing apa? Ya sudahlah, kalau Anda mau mencelenceng kan nggak tahu juga saya. Kita inginnya sebenarnya saya hanya menyampaikan apa adanya. Saya nggak mau melenceng sana, melenceng sini. Kalau saya dengan Bang Edo itu biasanya lurus aja. Maksudnya begini, jangan sampai kita di dalam berdiskusi memiliki negative thinking. Kalau kita sudah dimasuki negative thinking, nah ini yang berbahaya. Maka kita lurus saja. Saya tidak. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya ladennya nanti. Oke, terima kasih Pak Dhani yang sudah banyak memberikan informasi. Biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan Pak Dhani pun kelak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Amin.